Gimana kabarnya Umi? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kayak kan kopi dan cemilannya ya. Udah ngemil dari Oh tadi udah tuh. ngomil. Oh ya. Ya karena hari ini mungkin bincang santai ya, jadi siapkan cemilannya Ibu ya. Jangan sampai nanti selesai kelaparan gitu ya. Oke. Baik, kita akan mulai maksimal jam 10 lewat 10 ya. Sembari menunggu. Boleh, sembari menunggu siapkan cemilannya. Nah, oke baik. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Mbak Kurnia. Suara saya terdengar? Waalaikumsalam Ustaz. Sudah terdengar Ustaz? Untuk suara saya Al juga apakah terdengar? Jelas terdengar Mbak. Oh iya, baik. Ya. Mbak Kurnia, siapkan cemilan juga ya, minumnya mungkin. Ya Ustaz, siap. Ya.
Baik, Bapak dan Ibu, suara saya terdengar? Ya, Oke, baik. nggak apa-apa. Saya nyimaknya lagi on the way, Iya. nggak apa-apa ya Pak ya? Oh iya, tidak apa-apa. Oke, Ya. baik. Em, Sebelum mulai, mungkin Ibu dan Bapak, jika yang tidak berhalangan, demi kelancaran kegiatan ya, mungkin bisa dihidupkan kameranya, gitu, agar kita lebih interaktif, gitu ya. Oke. Tapi bagi yang sedang berhalangan tidak apa-apa ya. Oke, baik. Alhamdulillah, terima kasih yang sudah buka kameranya. Insya Allah kita dalam waktu 2 menit kita akan mulai ya. Tapi kalau belum dibuka kameranya, belum kita mulai. Oke, baik. Boleh yang baru bergabung, wah siapkan juga Bapak dan Ibu cemilannya ya, minumnya juga gitu. Karena hari ini juga kita lebih santai ya, gitu. Bener Mbak Kurnia? Apa malah tegang hari ini? Wah, santai ya, Santai aja ya, Ustadz santai ya. aja ya betul. Nabung Ustadz kita. Oh, oh iya betul nabung ya. Baik, karena sudah cukup lumayan banyak ini yang hadir, wah kayaknya ada 1.000 ya Ustazah Amanah ya yang hadir ya, gitu. Ya, betul. Banyak yang tidak bisa masuk karena sudah penuh. Oh iya, karena udah ini Terbatas ya, ya, Ustadz ya? iya betul, iya, Dibatasi ya? iya karena kita terbatas ya Ustazah Amanah ya hari ini ya, karena hari ini kita akan mendapat insight yang sangat luar biasa nih dari Mbak Kurnia nih ya, terutama apa namanya berkenaan tentang cashless ini ya, cashless ya. Oke, karena sudah cukup lumayan yang hadir ya, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 10.07, mungkin kita bisa mulai ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu dan Bapak yang sedang di rumah atau yang sedang bekerja? Sehat ya? Wah, oke. Alhamdulillah hadir Pak Ustadz, sehat. Wah, Masya Allah luar biasa ya semuanya. Sehat gitu. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, wa bihi nasta'in ala umuri din wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur selalu terpanjat kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua pada hari yang berbahagia ini. Tentunya kita masih beri kenikmatan ya, keimanan dan Islam, sehingga kita dapat bertemu dan bersilaturahmi dalam silaturahmi acara sosialisasi penggunaan kartu jajan Ruhul Jadid. Wah, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, di mana atas berkat perjuangan beliau dan para sahabatnya sehingga kita masih bisa berkumpul di acara pertemuan ini ya. Wah, sangat luar biasa. Coba saya akan tes suaranya dulu nih sebelum mulai. Coba dong di kolom chat. Siap mendengarkan pemaparan dari Mbak Kurnia? Coba siap, siap, siap gitu ya. Oke, wah sudah siap katanya. Siap, siap, siap. Wah, ready gitu ya. Oke, luar biasa ya. Yang terhormat Ustadz Topik Rahmat Esaya Lafiz selaku pimpinan pesantren Al-Quran Terpadu Jadid. Yang saya hormati juga tim teknologi Kartu Indonesia nih, Mbak Kurnia Sari yang sudah hadir ya bersama kita. Dan yang saya hormati juga manajer pendidikan, kepala sekolah, dan tentunya Bapak dan Ibu hebat yang sudah hadir ya dalam acara sosialisasi kartu jajan gitu ya. Oke, baik. Sebelum mulai, kayaknya karena ini acara luar biasa ya berkenan tentang teknologi, teknologi jajan lagi ya. Wah, ini udah cukup luar biasa ya. Apa nih kira-kira ya?
Saya mau sedikit pantun dulu nih, boleh nggak nih, Bapak dan Ibu? Nah, boleh bilang cakep nanti ya, kalau Cakep. belum. Terima kasih ya kalau sudah yang bilang saya cakep ya. Oke, baik. Oke, baik. Udah, Bang. Em, mau bayar jajan tak perlu repot. Cakep. Ya, cukup tap kartu, praktis dan cepat. Cakep. Ya, teknologi kartu Indonesia solusi tepat, hidup jadi mudah, tak perlu repot. Wah, luar Masya biasa ya. Allah, Oke, baik. cakep. Cakep karena emang hari ini kita akan mengupas nih ya, bagaimana sih kartu teknologi Indonesia ini solusi tepat bagi kita ya. Apalagi nih, coba Bapak dan Ibu siapa sih yang sudah mengalami nih tiba-tiba kayak uang anak hilang gitu kan, ya nggak? Wah, terus atau juga anak dikasih uang 1 juta gitu kan, masih kurang nih dalam 1 bulan. Kira-kira apa aja nih jajannya? Wah, kartu teknologi ini solusinya ibu dan bapak ya. Jadi nanti akan anak jajan itu akan ketahuan nih jajan apa aja. Betul Mbak Kurnia? Terakhir ya. Ya. Wah, Iya, ya. betul. Betul sekali. Nah, sebelum mulai ini saya akan sedikit apa ya? Jadi sebenarnya apa sih Kartu Teknologi Indonesia ya? Kartu Teknologi Indonesia ini adalah perusahaan yang fokus pada penyediaan solusi teknologi berbasis kartu, terutama untuk sektor pendidikan di Indonesia ya. Juga mengembangkan berbagai produk dan layanan yang bertujuan untuk mempermudah pengelolaan sekolah. Nah, baik dari segi administrasi, keuangan, dan lain-lain. Jadi untuk sekarang karena sudah zamannya teknologi ya, apalagi cashless, jadi lebih mudah. Jadi orang tua tidak perlu repot tuh mengirimkan uang ya atau menitipkan dan lain-lain. Cukup mengirim transfer ke TU dan nanti masuk ke kartunya dan bisa langsung digunakan. Ya betul ya Mbak Kurnia. Wah luar biasa ya. Baik, karena waktu yang terbatas nih dan banyak apa ya, banyak yang harus kita ketahui, maka saya sebagai pemandu acara tidak berlama-lama ya untuk membuka acara ini. Marilah yang pertama kita akan membuka acara ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dan yang kedua adalah insya Allah akan ada sambutan dari Bapak Pimpinan Pesantren dan alhamdulillah juga sudah hadir di tengah-tengah kita kepada Al-Ustadz Taufik Rahmat SL Hafiz. Saya persilahkan. Ya, terima kasih Ustadz Ahmadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Allahu alaihi wasallam. beserta keluarga, para sahabat, dan semoga kita termasuk umatnya dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Yang kami hormati perwakilan dari Bank Syariah Indonesia atau BSI, PT Teknologi Kartu Indonesia TKI, para ustadz dan ustazah, serta ayah bunda, wali, santri, SMPIT dan SMAIT Ruhul Jadid yang berbahagia. Pertama, mengawali pertemuan ini, saya mohon doa karena hari ini saya juga posisinya sedang di rumah sakit, ya di Citra Hospital. Insya Allah, sebentar lagi ini ibu kami, Bu Hajah Rosadah, ya ini akan menjalani proses operasi ya setelah 1 pekan ini sakit dan dirawat sejak hari Jumat kemarin. Mohon doanya semoga pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesehatan dan angkat penyakitnya dan Amin. proses operasi pada hari ini dimudahkan, dilancarkan, diberikan keselamatan sebelum, saat, dan sesudah operasi. Mohon doanya dari semuanya. Bacakan surah Al-Fatihah. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin Alhamdulillahirobbilalamin. arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, ayah bunda sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita bersama-sama berkumpul secara online ya. Karena memang kalau nggak online agak susah ngumpulinnya. Iya. Kalau online insya Allah lebih mudah ya. Ini alhamdulillah sudah ada sekitar 30-an. Nanti bisa kita follow up lagi ya. Hari ini kita berkumpul dalam satu agenda sosialisasi peluncuran kartu jajan santri. Tentu ini satu inovasi yang penting ya, yang akan mendukung kemudahan dan keamanan para santri dalam kegiatan sehari-hari di pesantren Al-Quran Terpadu Ruhul Jadid. Ini kerjasama ya antara pesantren, BSI, dan TKI, dan kami berharap bahwa program ini dapat memberikan banyak manfaat kepada semua pihak, khususnya para santri dan juga orang tua. Nah, kenapa? Karena tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Ahmadi di pengantar bahwa kartu jajan ini memang banyak tujuan dan fungsinya, bahkan ada keunggulan yang bisa didapatkan. Kartu jajan ini selain berfungsi sebagai identitas santri, kartu identitas santri ya, kartu pelajar lah gitu ya. Kartu ini juga menjadi alat transaksi yang akan digunakan terutama di RJ Mart, tempat para santri memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tapi yang lebih penting lagi sebetulnya dari kartu jajan ini, itu nanti saldonya dapat diisi langsung oleh Bapak dan Ibu sekalian melalui transfer. Ya. Dan Bapak dan Ibu juga itu bisa memantau penggunaan nominal atau deposit ya yang ada dalam kartu tersebut untuk apa digunakan oleh santri. Jadi kalau misalkan ditransfer 300.000 ya selama mungkin uang jajan untuk 1 bulan, kita bisa lihat tuh anak itu dia jajannya sehari berapa, ya pengeluarannya berapa gitu. Jadi ini akan lebih apa transparan, ya. Jadi dengan demikian kami berharap bahwa program ini pada akhirnya bisa meminimalisir potensi kehilangan uang cash. Jadi kartu jajan ini insya Allah bisa menjadi solusi untuk meminimalisir kehilangan uang santri di pesantren atau di asrama. Ya kenapa? Ya karena memang itu adanya di kartu jajan dan orang tua bisa pantau gitu ya. Makanya semoga dengan hadirnya kartu jajan santri ini ya tentu dari kami pesantren dapat meningkatkan pelayanan dan fasilitas kepada santri dengan lebih baik serta menumbuhkan budaya disiplin dan bertanggung jawab dalam mengelola keuangan sejak dini. Kami mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsira kepada BSI, TKI, serta semua pihak yang telah terlibat dalam pelaksanaan program ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dan kemudahan dalam setiap langkah kita. Eh, Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan karena ini tadi baru ibu saya dibawa ya untuk ke ruang operasi. Jadi saya mohon pamit ya untuk menyampaikan kata sambutan sebentar saja. Ya sukses buat kegiatan ini dan mohon doanya dari semuanya. Semoga sekali lagi program ini bisa memberikan manfaat buat kita semua khususnya santri dan orang tua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dimudahkan urusannya, Ustaz. Baik, terima kasih Ustazah. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, apa semuanya, saya izin live ya, karena mau ke ruang operasi sekarang. Terima kasih. Baik, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jazakumullah warahmatullahi khair. wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Taufik Rahmat SI yang sudah berkenan ya mengisi sambutan pada hari ini, dan kita doakan semoga Ibunda diberi kesehatan sedia kala.
Amin ya rabbal alamin. Baik, Amin. wah luar biasa. Tadi juga sudah dipaparkan nih sedikit ya dari Ustadz Topik bahwa kartu Indonesia ini, kartu ya, teknologi kartu ini sangat banyak sekali kegunaannya. Jadi istilahnya itu multifungsi ya. Jadi selain alat apa namanya, selain kartu identitas juga, nah kartu ini juga bisa digunakan untuk transaksi, terutama transaksi di RJMart atau biasa kita kenal itu Ruhul Jadid Mart gitu ya. Nah, dan juga bagi wali santri ini nanti bisa top up dari rumah nih. Jadi langsung top up aja dan semua transaksi yang dilakukan oleh santri itu bisa terdetek melalui gawai Bapak dan Ibu ya. Wah, luar biasa sekali sih sebenarnya, banyak sekali kegunaannya gitu ya. Jadi tidak perlu khawatir gitu akan wah uangnya nanti saya titipkan hilang di asrama. Wah, itu tidak akan ya. Karena akan uang itu akan tersimpan rapih di kartu anak dan anak ayah dan bunda gitu. Baik, tanpa berlama-lama nih ya, wah luar biasa kita akan mendengarkan gitu ya, akan mendengarkan langsung nih dari pakarnya ya, dari Mbak Kurnia Sari. Assalamualaikum Mbak Kurnia. Iya, Waalaikumsalam Ustadz. Wah, Untuk suara saya sudah kayaknya terdengar ya? oh sudah terdengar jelas Mbak. Sepertinya ini Bapak ayah dan bunda ini sudah tidak sabar nih untuk mendengarkan nih paparan dari Mbak Kurnia nih. Oke, baik. Langsung saja ya Mbak Kurnia, saya persilakan kepada Mbak Kurnia. Gitu. Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi. Gitu ya, yang saya hormati dari Bapak Pimpinan Pondok Pesantren dan juga tim dari Pesantren Ruhul Jadid, Ustadz dan Ustazah, selamat pagi, dan juga ayah bunda semuanya dari wali santri Pondok Pesantren Ruhul Jadid. Apa kabarnya hari ini semuanya ayah bunda? Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat begitu ya dan dapat berkumpul pada acara pagi hari ini. Nah, tanpa berlama-lama, saya izin untuk memaparkan terlebih dahulu, begitu ya, fitur apa yang ada di kami, kemudian aplikasi PSP itu apa sih, begitu ya. Ya, untuk tampilannya sudah terlihat dengan jelas ya. Sudah Mbak, sudah terlihat. Ya, jadi aplikasi, jadi saya menjelaskan mengenai aplikasi yang nantinya digunakan oleh Bapak Ibu semuanya. Nah, aplikasi yang digunakan oleh ayah bunda semuanya nanti ada namanya adalah PSP Mobile yang dapat di-download di Play Store ataupun di App Store seperti itu. Silakan nanti dicari dengan kata kunci PSP Mobile begitu ya. Nah, PSP Mobile itu apa sih? PSP Mobile ini adalah singkatan dari platform sekolah pintar seperti itu, yang merupakan aplikasi ataupun website begitu ya. Jadi selain aplikasi kita juga ada fitur websitenya begitu ya yang digunakan oleh orang tua untuk membayar tagihan, kemudian untuk melakukan donasi, kemudian monitoring mutasi saldo yang berkaitan dengan kartu jajan santri seperti itu. Nah, di masa yang semakin canggih saat ini, begitu ya, kebutuhan individu suatu kelompok itu dapat dipenuhi dengan teknologi, salah satunya adalah transaksi digital. Nah, perkembangan digital merupakan bentuk perkembangan teknologi yang memudahkan masyarakat, yang memudahkan ayah bunda semuanya, dan juga dari pihak pondok pesantren, begitu ya, untuk melakukan transaksi dalam pembelian produk, kemudian berinvestasi, membayar tagihan, ataupun menggunakan jasa perbankan melalui perangkat yang digunakan dan terhubung dengan jaringan internet seperti itu. Nah, dunia pendidikan saat ini adalah sektor yang sangat terdampak begitu ya dengan adanya perkembangan digital saat ini. Nah, orang tua siswa, kemudian siswa sendiri dan juga guru dan karyawan merupakan segitiga emas yang mau tidak mau harus beradaptasi dengan teknologi yang berkembang saat ini. Nah, di sini terdapat
apa sih keuntungan dari Go Digital ini begitu ya Bapak Ibu semuanya? Yang pertama, di sini berkaitan dengan perbandingan antara menggunakan uang tunai dan kartu digital. Nah, di sini untuk menggunakan uang tunai ini rentang hilang seperti itu Bapak Ibu semuanya. Jadi, seperti yang terjadi di pondok pesantren begitu ya, bisa saja uang itu hilang. Kenapa? Karena mungkin santri lupa menaruh, kemudian karena banyaknya sekali santri, kemudian uang itu pasti mungkin saja banyak sekali yang berceceran begitu ya. Jadi tidak tahu nih mana yang uang si anak dan yang bukan. Kemudian kalau keuntungan dari menggunakan kartu digital ini, apabila kartunya hilang, semisal kartunya hilang begitu ya, benda semuanya, saldonya ini tetap aman seperti itu. Jadi nanti saldonya bisa dipindahkan ke kartu pengganti sementara. Kemudian kalau menggunakan uang tunai, ini kekurangannya adalah tanpa catatan, pengawasan, dan histori pemakaian. Sedangkan apabila ayah bunda menggunakan kartu digital atau menggunakan eh, aplikasi, begitu ya, aplikasi PSP Mobile, maka tersedia fitur riwayat dan pembatasan pembayaran. Jadi si anak dan juga si anak ini hanya dapat menggunakan kartunya ini di lingkungan sekolah saja, tidak bisa digunakan di luar lingkungan sekolah. Jadi insya Allah untuk jajannya begitu ya, insya Allah sudah lebih sehat dan lebih aman seperti itu. Kemudian kalau menggunakan uang tunai, ini rentan terjadi adanya kesenjangan sosial karena perbedaan nominal yang terlihat secara fisik. Kemudian apabila menggunakan kartu digital, setiap anak ini cukup membawa satu kartu saja tanpa menampilkan saldo yang dimiliki seperti itu. Apabila saldonya tertampil pun juga tertampil hanya kepada si anaknya saja atau si pemegangnya saja. Kemudian kekurangan dari menggunakan kartu digital uang cash ini juga terjadinya perpindahan mata uang dari satu tangan ke tangan yang lain yang memungkinkan penyebaran virus dan juga bakteri seperti yang terjadi di beberapa tahun silam begitu ya, di negara kita terjadi pandemi yang sangat berdampak sekali kepada kesehatan kita. Nah, uang tersebut merupakan jembatan yang sangat cepat sekali begitu ya, karena perpindahannya sangat cepat dari satu tangan ke tangan yang lain. Kemudian kalau keuntungan dari menggunakan kartu digital ini, kepemilikan kartu bersifat personal sehingga tidak perlu dipindah tangankan dalam melakukan sebuah transaksi. Jadi kartu tersebut hanya dipegang oleh santri saja dan juga tidak perlu ketika melakukan transaksi itu tidak perlu dipindah tangankan kepada orang lain seperti itu. Kemudian keuntungan dari mobile aplikasi ini dapat digunakan sebagai dompet digital orang tua yang terhubung dengan kartu pelajar pintar. Jadi saldo yang ada di aplikasi itu bisa langsung digunakan santri untuk melakukan transaksi jajan. Kemudian terdapat menu tagihan dan orang tua bisa membayar tagihan melalui aplikasi selama saldonya mencukupi. Nah, apabila mungkin nantinya ke depannya dari pihak pondok pesantren sudah menggunakan fitur tagihan digital, begitu ya. Jadi Bapak Ibu semuanya ini ketika melakukan pembayaran tagihan tidak perlu lagi datang ke pondok pesantren. Nah, cukup melakukan pengisian saldo, kemudian Bapak Ibu semuanya bisa secara bebas gitu ya, mau melakukan pembayaran itu di mana saja dan juga kapan saja seperti itu. Tidak dibatasi dengan mungkin sudah sore ataupun sudah malam sudah tidak bekerja lagi seperti itu. Kemudian untuk top up saldo atau isi ulang saldo bersifat open payment. Open payment di sini maksudnya adalah nominalnya ini tidak dibatasi, begitu Bapak Ibu semuanya. Jadi bisa berapa saja, kemudian tidak ada minimalnya mungkin sekitar 10.000 begitu ya. Kemudian untuk maksimalnya ini tidak ada. Jadi misalnya di dalam bulan ini Bapak Ibu semuanya alhamdulillah sedang dilebihkan rezekinya begitu ya, nanti bisa melakukan pengisian saldo lebih banyak begitu. Kemudian jika Bapak Ibu semuanya memiliki 2 anak atau
lebih dari satu anak, begitu ya, bisa 2 ataupun 3 yang sama-sama mondok di pesantren Nurul Jadid, gitu ya, Bapak Ibu semuanya cukup menggunakan satu virtual account saja. Jadi nanti sudah terbagi atas nama 2 anaknya atau 3 anaknya. Kemudian laporan pembayaran dan transaksi kartu tersimpan di dalam aplikasi. Jadi Bapak Ibu semuanya bisa melihat riwayat transaksi atau pengisian saldo, kemudian transaksi jajan, kemudian misalnya nanti ke depannya ada donasi ataupun pembayaran tagihan gitu ya, nanti bisa dilihat sendiri oleh Bapak Ibu semuanya di aplikasi tersebut. Kemudian dilengkapi juga dengan menu donasi untuk kegiatan sosial, misalnya dari pihak pondok pesantren mengadakan adanya penggalangan dana, Bapak Ibu semuanya bisa ikut berpartisipasi melalui aplikasi PSP Mobile. Kemudian yang terakhir, PSP Mobile ini dilengkapi dengan menu berita dan informasi yang difungsikan untuk melihat update informasi terbaru yang ada di sekolah atau di pondok pesantren. Jadi, misalnya Bapak Ibu semuanya ini menerima notifikasi atau pemberitahuan bahwa pihak sekolah melakukan adanya pemberitaan ataupun pengumuman, begitu ya Bapak Ibu semuanya bisa mengeceknya atau melihatnya di aplikasi PSP Mobile. Nah, sekian untuk penjelasan awal dari aplikasi PSP Mobile. Untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai menu-menu apa saja yang ada di aplikasi PSP Mobile. Nah, di sini saya izin share screen kembali. Nah, untuk icon atau gambarnya itu seperti yang ada di layar saat ini, begitu Ayah Bunda semuanya. Ini bisa di-download tadi ya di App Store ataupun di Play Store. Dengan kata kunci bisa diketik saja PSP Mobile. Seperti itu. Nah, ketika nanti diklik, gitu ya, jadi Bapak Ibu semuanya nanti bisa menggunakan username dan juga password, gitu ya, seperti yang ada di sini. Nah, akses loginnya seperti yang ada di sini, gitu ya. Saya izin untuk saya besarkan dulu. Nah, di sini. Jadi nanti ketika Bapak Ibu sudah melakukan klik di aplikasi PSP Mobile-nya, maka nanti akan diarahkan untuk mengisi username dan juga password. Nah, username ini nanti menggunakan hurufnya itu adalah PKTRJ. Ini adalah inisial company dari Pondok Pesantren Ruhul Jadid, gitu ya. Kemudian titik diberikan titik dan nomor identitas siswa atau nomor induk siswa seperti itu. Nah, nanti kemudian untuk passwordnya ini adalah nomor identitas siswa. Setelah nanti mengisikan username dan password standar gitu ya, silakan sebagai contohnya ada di sini gitu ya. Nanti setelah diklik masuk gitu ya atau login akan diarahkan untuk mengisi ada email ataupun nomor WhatsApp dan juga password baru. Nah, di sini yang pertama untuk email dan juga nomor WhatsApp ini bisa diisikan salah satu saja dengan catatan apabila Ayah Bunda semuanya ingin mengisikan nomor WhatsApp-nya saja, maka kolom nomor emailnya tidak perlu diklik. Begitu juga sebaliknya, begitu ya. Kemudian untuk passwordnya ini nanti juga opsional, apakah Ayah Bunda ingin membuat password baru atau apabila ingin dilewati nanti bisa diklik dilewati seperti itu. Nah, setelah nanti diklik, tampilannya seperti yang ada di sini. Nah, nanti akan diarahkan untuk mengisi username dan juga kata sandi atau password gitu. Nah, sebelum kita isikan, di sini ada tombol lupa kata sandi gitu ya, Ayah Bunda semuanya. Ini kita gunakan untuk melakukan reset password secara mandiri. Apabila Ayah Bunda kebetulan terlupa akan passwordnya. Caranya cukup kita klik lupa kata sandi. Kemudian di sini ada beberapa ketentuannya. Yang pertama, dalam satu hari, reset password maksimal adalah 3 kali saja. Kemudian jangka waktu pengulangan reset password itu adalah setiap 5 menit sekali. Kemudian kalau sudah kita klik lanjut, kemudian di sini bisa kita pilih Ayah Bunda semuanya ingin mengirimkan kode OTP tersebut ke WhatsApp atau ke email. Nanti bisa diisikan
email ataupun WhatsApp-nya kalau sudah kita klik kirim OTP. Secara otomatis nanti di WhatsApp atau di email Ayah Bunda akan menerima notifikasi dan juga kode OTP yang bisa digunakan dimasukkan ke kolom kata sandi di sini, kemudian nanti bisa kita klik masuk. Nah, sebelum saya klik masuk, di sini juga ada layanan pelanggan seperti itu ya. Layanan pelanggan ini adalah layanan pelanggan dari kami untuk terhubung langsung ke tim customer service kami. Nah, di sini ketika kita klik gitu ya, maka di sini akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul yang sering ditanyakan oleh orang tua seperti itu. Nanti bisa diklik untuk eh, bagaimana solusinya begitu ya. Di sini bisa kita lihat. Nah, misalnya dari pertanyaan Ayah Bunda ini belum mencakup yang ada di sini, nanti bisa langsung kita klik hubungi kami. Nah, ketika nanti diklik hubungi kami, akan diarahkan untuk mengisi nama. Silakan nanti diisikan nama santrinya, kemudian dari institusi mana, silakan diisikan dari institusi Ruhul Jadid seperti itu. Kemudian dimasukkan pesannya, kalau sudah kita klik kirim. Kalau sudah kita klik kirim, maka nanti akan langsung tersambung ke WhatsApp pribadinya Ayah Bunda semuanya. Begitu, silakan nanti melakukan balas pesan dengan tim kami, begitu ya. Kemudian untuk jam kerja dari tim CS kami, itu adalah dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, pukul 7 pagi sampai pukul 8 malam. Kemudian untuk hari Sabtu dan Minggu, itu pukul 8 pagi sampai dengan pukul 6 petang. Di atas jam pekerja kami nanti akan dibalas di hari berikutnya, begitu ya Ayah Bunda semuanya. Nah, nanti ketika sudah gitu ya akan dibalas oleh tim kami apabila Ayah Bunda mengalami kendala ataupun ada pertanyaan. Nah, sekian dari layanan pelanggan tersebut. Kita lanjut ke username dan kata sandi. Ketika nanti Ayah Bunda sudah menginputkan nomor WhatsApp ataupun email gitu ya, nanti username-nya bisa berubah atau bisa diisikan berupa email ataupun nomor WhatsApp tersebut. Nah, kalau sudah saya klik masuk, begitu ya. Ketika sudah saya klik masuk, maka tampilannya seperti yang ada di layar saat ini. Begitu. Nah, di sini terdapat selamat datang di saya menggunakan company Demo Bank Syariah Indonesia, begitu ya. Kalau di Bapak Ibu semuanya mungkin terbaca nama sekolah atau nama pondok pesantren. Kemudian di sini ada saldo. Nah, saldo yang ada di sini adalah saldo yang dimiliki oleh Bapak Ibu semuanya yang bisa digunakan untuk melakukan pembayaran tagihan ataupun melakukan transaksi jajan yang dilakukan oleh anak-anak. Seperti itu. Kemudian di sini ada riwayat isi ulang. Ketika kita klik, maka akan muncul riwayat dari pengisian saldo yang dilakukan oleh Ayah Bunda semuanya. Nah, kebetulan karena ini di saya tidak muncul karena mungkin untuk jaringannya sedang kurang stabil begitu ya. Nah, kemudian di sini ini adalah halaman awal begitu Ayah Bunda semuanya dan di sini adalah menu-menu yang bisa digunakan oleh Ayah Bunda semuanya. Yang pertama di sini ada menu isi ulang. Menu isi ulang di sini akan menampilkan nomor virtual account yang bisa digunakan untuk melakukan pengisian saldo. Nah, di sini ada logo Bank BSI, begitu ya. Ini ketika kita klik, maka di sini nanti akan muncul nomor VA yang bisa digunakan untuk melakukan pengisian saldo. Mungkin apabila Bapak Ibu semuanya nanti belum melakukan create VA atau membuat VA gitu ya, nanti akan diarahkan untuk membuat VA terlebih dahulu. VA ini apa? VA ini adalah nomor virtual account atau nomor rekening virtual account yang bisa digunakan untuk melakukan pengisian saldo melalui berbagai channel bank. Bisa dari ATM, M-Banking, atau juga bisa dari teller. Begitu Ayah Bunda semuanya. Nah, di sini nantinya akan terdapat nama banknya, gitu ya. Kemudian akan ada nama akun, ini adalah nama siswa atau santri. Kemudian ada biaya adminnya. Nah, kebetulan untuk biaya dari admin ini akan dikenakan setiap melakukan pengisian saldo saja. Seperti itu, nominalnya adalah sebesar Rp3.000. Kemudian ada nomor virtual account, di sini ada 16 digit nomor virtual account yang bisa digunakan untuk melakukan pengisian saldo. Untuk panduannya, nanti bisa kita klik panduan yang ada di sini. Nah, di sini nanti akan muncul panduan-panduan yang bisa dibaca oleh Ayah Bunda semuanya. Di sini ada pembayaran atau pengisian saldo melalui BSI
atau mobile banking BSI gitu ya, ada melalui ATM BSI, melalui mobile banking bank lain dan juga melalui ATM bank lain. Nanti bisa dicek satu persatu begitu ya untuk caranya. Bisa kita scroll ke bawah seperti ini. Kemudian yang selanjutnya nanti kebetulan di sini ada menu tagihan, namun untuk dari Pondok Pesantren Nurul Jadid untuk saat ini belum menggunakan fitur tersebut. Nah, fitur tagihan yang ada di sini akan menampilkan riwayat tagihan yang dimiliki oleh ayah bunda semuanya. Seperti itu. Di sini ada tagihan-tagihan yang harus dibayarkan oleh ayah bunda semuanya ketika nanti dari Pondok Pesantren sudah menerapkan fitur tagihan digital ini. Untuk melakukan pembayaran itu cukup mudah, bisa langsung kita klik bayar-bayar saja, kemudian nanti akan muncul bukti transaksi bahwa transaksinya sudah berhasil. Yang selanjutnya di sini ada mutasi, begitu ya. Ketika kita klik, ayah bunda semuanya bisa melihat transaksi dari riwayat yang dilakukan oleh santri ataupun oleh ayah bunda semuanya. Bisa dari pengisian saldo, kemudian pembayaran atau transaksi kartu jajan, semuanya akan muncul di sini. Seperti itu. Nanti di sini akan terbaca juga gitu ya, nominalnya berapa dalam satu hari ini. Begitu, nanti bisa kita cek di 3 bulan terakhir atau di atas 3 bulan. Kalau kita ingin melihat perharinya, nanti bisa kita cek di tanggal yang ada di atas ini. Seperti itu. Kemudian di sini ada menu transaksi. Untuk menu transaksi di sini akan menampilkan transaksi dari keuangan seperti itu. Nah, di sini kurang lebihnya sama seperti yang ada di menu mutasi tadi, tapi di sini bisa kita pilih tanggalnya atau kita bisa pilih bulannya begitu ayah bunda. Jadi kita bisa melihat gitu ya. Nah, misalnya saya klik bulan Agustus, di sini ada saldo masuk, kemudian saldo keluar. Kemudian di sini ada SPP, kemudian ada transaksi kartu. Ini berarti pada bulan tersebut terdapat transaksi kartu digital itu sekian, kemudian pembayaran saldo itu sekian, begitu. Kemudian yang selanjutnya di sini ada absensi. Ini berkaitan dengan absensi yang mungkin kedepannya akan digunakan di Pondok Pesantren Nurul Jadid. Jadi ayah bunda semuanya nanti bisa melihat laporan absensi dari masing-masing anak ayah bunda semuanya. Nanti bisa dicek keterangannya apakah anak dari ayah bunda ini masuknya terlambat atau tidak, pulangnya juga lebih awal atau pulang tepat seperti itu. Kemudian di sini fitur yang digunakan ada kartu digital gitu ya. Ini kita gunakan untuk melakukan setting atau pengaturan dari kartu jajan. Nah, di sini bisa kita lihat gitu ya, ada informasi kartunya. Kemudian di sini ada saldo kartunya. Saldo kartu ini adalah saldo yang bisa digunakan untuk jajan dalam satu hari. Seperti itu. Nah, di sini karena kebetulan tadi saya memiliki 2 anak gitu ya. Nanti di sini pengaturannya sendiri-sendiri. Ayah bunda akan ada 2 nama anaknya. Nah, di sini berkaitan yang pertama, ada batas akumulasi maksimal dan juga batas harian. Ketika nominal di sini disetting sama, begitu ya, misalnya 50.000, 50.000, maka si anak hanya bisa jajan sebesar Rp50.000 saja setiap harinya. Apabila ada sisa, maka tidak akan terakumulasi di hari berikutnya. Seperti itu. Nah, di sini untuk melakukan atur batasnya di sini bisa kita klik atur batas. Kemudian di sini silakan diisikan, misalnya kita turunkan nominalnya menjadi 10.000 saja gitu ya. Kemudian batas akumulasi maksimal dan juga batas harian di sini bisa kita setting sama seperti itu. Nah, ini kita hapus dulu, kita setting sama-sama 10.000 gitu ya. Kemudian kalau sudah, ini bisa kita klik simpan. Nah, ketika kita atur batas seperti ini gitu ya, maka efektifnya kartu ini hanya bisa efektif pengaturan saldo barunya ini bisa digunakan keesokan harinya. Jadi tidak bisa langsung digunakan, tapi bisa langsung tapi digunakan untuk keesokan harinya. Kemudian di sini ada akun, akan menampilkan akun dari akses login yang digunakan. Di sini kalau ada 2 nama berarti ada 2 anak yang digabungkan seperti itu.
Kemudian di sini ada info dan berita. Ketika dari pihak pondok pesantren akan memberikan informasi ataupun berita, nanti bisa dicek di sini gitu ya. Tinggal kita klik saja pada gambarnya, atau di sini juga ada menu informasi yang akan menampilkan seluruh informasi yang diberikan dari pihak sekolah. Kemudian di sebelahnya di sini ada notifikasi berkaitan dengan notifikasi pembayaran tagihan, pengisian saldo, dan lain sebagainya. Yang terakhir di sini ada profile gitu ya, yang bisa kita gunakan untuk mengubah nomor WhatsApp ataupun email gitu ya. Di sini juga bisa kita gunakan untuk mengubah kata sandi, mengecek pertanyaan yang sering muncul dari orang tua pada bagian FAQ, dan juga bisa digunakan untuk mengganti bahasa. Di sini ada dua bahasa, ada bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Kemudian yang terakhir di sini ada keluar, kita gunakan untuk logout atau keluar dari aplikasi apabila kita sudah selesai menggunakan aplikasi PSP Mobile. Nah, untuk penjelasan PSP Mobile dari saya ini sudah selesai. Untuk waktu dan tempat saya kembalikan ke Ustadz Ahmadi. Mungkin kita buka untuk sesi pertanyaan begitu ya Ustadz ya. Baik, terima kasih Mbak Kurnia Sari. Wah, luar biasa, Masya Allah ya. Beri tepuk tangan dulu ya. Ayah Bunda mungkin, nah ada tuh ininya ya. Luar biasa. Wah, lihat Pak Umam semangat sekali nih ya Bapak ya. Oke, baik. Karena ini masalah cuan ya, jadi semangat. Kita harus semangat ya. Wah, ini luar biasa sekali. Memang benar ya. Kita sepakat nih dengan Mbak Kurnia bahwa sekarang itu udah apa ya, dunia pendidikan sudah bertransformasi ya dengan teknologi. Jadi sungguh disayangkan kalau misalnya pendidikan dan metode pembelajarannya sudah berkembang ya, sudah teknologi menggunakan asesmen dan lain-lain. Nah, masa pembayarannya masih manual gitu Mbak ya, Wak. Kita jadi jangan sampai ketinggalan ya. Nah, dan juga banyak sekali kelebihannya ya dengan menggunakan kartu ini. Kayak yang tadi tuh, biasanya banyak anak yang kehilangan uang gitu kan di asrama, wah tiba-tiba melapor. Nah, jika digunakan dengan kartu ini, wah tidak akan itu sangat meminimalisir kehilangan itu sendiri ya. Dan tentunya lebih fleksibel. Lebih fleksibel itu artinya akunnya ini yang memegang ayah bunda gitu ya. Ayah bunda tinggal top up aja, sedangkan kartunya itu yang menggunakan anaknya, dan juga bisa dipantau oleh orang tua. Betul ya Mbak Kurnia ya? Wah, luar biasa ya. Iya, betul sekali. Dan untuk top up-nya sendiri ini minimal 10.000 ya, benar nggak? Ini sangat membantu ya, dan tidak ada batas untuk top up itu sendiri ya. Dan fleksibel tentunya gitu, walaupun 24 jam juga bisa ya. Nah, terutama untuk menu-menunya juga ini sudah lengkap ya. Nah, gimana? Coba saya akan sapa dulu nih Ayah Bunda. Kira-kira sudah install atau belum nih PSP ini? Coba dong tulis di komen. Wah, sudah install gitu ya. Coba kita lihat dulu. Oke, baik. Nanti insya Allah setelah ini akan ada pertanyaan bagi ayah dan bunda yang ingin bertanya. Boleh raise hand, angkat tangan, atau juga boleh di kolom chat. Nanti kita akan bacakan. Dan informasi juga bagi ayah bunda nanti yang tadi ketinggalan, atau nanti misalnya mau mengulang nih. Wah, saya ketinggalan nih, atau saya kurang paham tadi penjelasannya, atau tertinggal. Nah, nanti insya Allah ini akan ada tayangan ulang di YouTube. Nanti insya Allah akan kita share ya ke Ayah Bunda. Jadi misalnya kayak, wah saya mau ngulang nih materi ini, tapi malu chat misalkan atau malu nanya, boleh lihat YouTube saja gitu ya. Jadi insya Allah teratasi. Nah, tapi sebelum bertanya nih ya, sebelum saya lempar nih tanya-tanya. Nah, kira-kira Mbak Kurnia, ini malah saya yang ingin pakai nih ya. Malah saya yang pengen pakai nih ya. Kira-kira boleh nggak gurunya nih ya? Karena sangat fleksibel gitu ya. Jadi kalau saya mau jajan nih aus ke RJ Mart, wah saya tinggal tap kartu aja gitu ya. Kira-kira bisa nggak gurunya Mbak? Insya Bisa Allah ya? bisa Ustadz. Oh bisa Iya, juga. tinggal Oke. datanya saja. Wah semoga Iya. sudah termasuk saldo juga ya. Oh, Oh belum ya. nanti Oke. bisa diisikan ya Ustadz ya. Oh iya betul. Nah, tapi Mbak Kurnia sendiri, saya tergelitik ya. Kira-kira ini kan aplikasi ya Mbak ya. Kira-kira kalau misalnya nih ada pertanyaan nih, misalkan kalau misalnya anak udah lulus nih, tiba-tiba kayak masih saldo, kira-kira bisa dicairkan atau dialihkan ke lain nggak, Mbak Kurnia? Oh, baik. Nah, Nah, bisa keduanya, Ustadz. Jadi misalnya si anak katakanlah
sudah lulus gitu ya. Nah, nanti saldonya ini bisa diambil kembali ataupun misalnya ingin dialihkan ke saudara gitu ya, nanti juga bisa seperti itu. Wah, jadi jangan khawatir nih ya Bunda. Nah, tadi tuh ada yang menggelitik nih di saya ya, kayak ada yang ngechat pribadi kayak, Ustadz gimana nih kalau misalnya anak saya udah lulus tapi saldo masih ada? Wah, ini dong hangus dong gitu ya. Tenang, tadi bisa dialihkan ya atau bisa ditarik, betul ya Mbak Kurnia ya? Iya, betul sekali. Oke, baik. Baik, saya sebenarnya banyak nih pertanyaan yang menggelitik di saya, tapi saya kayaknya saya kasih kesempatan dong kayak Bunda ya, gitu ya. Wah, kata Bu Yayuk sudah install, wah kata Bu Ika sudah install juga, wah luar biasa emang antusiasnya. Baik, mungkin saya akan beri kesempatan nih untuk Ayah Bunda untuk 3 orang penanya terlebih dahulu nih. Boleh raise hand atau nanti di chat, nanti saya akan bacakan. Sekarang untuk raise hand dulu nih, siapa yang mau bertanya angkat tangan gitu. Saya akan, oke, wah Pak Umam ini yang standby dari tadi Mbak Kurnia gitu ya. Iya, betul, Oke, Ustaz. baik. Wah, sangat semangat. Oke, Pak Umam boleh dibuka mic-nya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kartu tersebut kan eh, minimal ada minimalnya. Ketika anak tuh lagi keluar, anak saya kan sering main futsal nih, sebulan sekali ke pusatnya. Terus gimana tuh? Misalkan dia kadang main futsal kan karena suka dibayaran kan, bayar-bayar itunya sekitar, taruh kemarin 10.000. jajan suka 40.000 tuh gimana? Buat ke depan Batasnya tabnya, tab gimana? batasnya itu diambil gimana? Kan kita batasin jajan Oh, 10.000 atau oke, 15.000. baik. Baik Pak Umam, terima kasih wah, atas pertanyaan ini luar biasa juga nih Mbak Kurnia. Saya coba ulang dulu ya pertanyaannya. Jadi gini Mbak Kurnia, kalau di pesantren itu kita tuh biasanya kan ada tuh sering main futsal keluar kadang anak gitu dibawa main wali asramanya. Nah kalau misalnya karena ini udah cashless nih Mbak Kurnia, nah anak kan pasti ngebutuhin jajan ya untuk keluar gitu atau misalnya mereka itu misalnya untuk bayar-bayar. Nah, kira-kira bagaimana itu Mbak Kurnia? Apakah bisa di luar atau misalnya kalaupun tidak bisa ada solusinya tidak gitu? Oh ya baik. Ya, Eh, izin saya langsung jawab gitu ya, Ustadz dan juga iya. Bapak Umam. Nah, berkaitan dengan kasus tersebut, nanti tetap bisa. Jadi misalnya Bapak Umam sudah melakukan pengisian saldo, katakanlah gitu ya. Kemudian si santri atau si anak ini mau berangkat futsal gitu. Nah nanti mungkin H-1 gitu ya atau H- beberapa jam berangkat, nanti bisa menghubungi pihak admin atau dari pihak sekolah, dari bendahara gitu ya untuk melakukan pencairan saldonya. Seperti itu. Jadi nanti di luar itu menggunakan uang cash begitu, Bapak Umam. Nah, yang akan melakukan transaksi tersebut nanti dibantu oleh pihak admin ataupun dari bendahara gitu. Selama saldonya Oke. mencukupi, nanti jadi tetap bisa ditarik untuk saldonya begitu ya, Ustadz dan juga Pak Umam. Baik, bagaimana Pak Umam Baik, jawabannya? baik. Oke, Oke, udah cukup. sudah cukup jelas, sudah sangat jelas. Wah, luar biasa. Ternyata emang, wah ini memang impian para ayah bunda sih sebenarnya ya. Jadi jangan khawatir, walaupun tadi bisa untuk di RJ Mart saja belanjanya, namun untuk keluar ternyata bisa di-cashkan ya ke TUA. Jadi jangan khawatir gitu, walaupun kayak, wah udah cashless nih, tapi ada keluar uangnya ada di kartu namun tidak belanjanya di luar, ternyata bisa di cash melalui TU H-1 ya Mbak Kurnia ya. Wah, oke. Ini sangat jelas ya. Oke, baik. Selanjutnya Ayah dan Bunda mungkin ada yang mau bertanya. Saya beri kesempatan ya. Boleh angkat tangan atau langsung open mic aja. Oke, baik. Saya akan buka room chat terlebih dahulu ya. Ya, ini ada Yang pertanyaan sepertinya ini, Ustadz. Oke, baik. Yang pertama dari Bunda Ika nih ya, dari Ibu Ika ya. Izin bertanya, untuk kartu berlaku sebagai kartu identitas siswa, berlakunya sampai kapan? Apakah dari aplikasi bisa digunakan untuk transaksi lain oleh orang tua? Jadi seperti itu, Mbak. Jadi ada nggak nih kayak apakah kartu itu hanya sekedar identitas saja gitu kan? Tapi sih saya spill tadi bisa ya pakai pembayarannya gitu ya. Terus berlakunya sampai kapan nih? Kayak misalkan kalau kartu ATM saja ada tuh berlakunya eh, Mbak Kurnia gitu. Terus kira-kira aplikasi ini bisa digunakan untuk transaksi orang tua atau tidak? Jadi seperti itu pertanyaannya Mbak Kurnia. Ya,
Baik, izin menjawab untuk pertanyaan dari Bu Ika gitu ya. Jadi, selain digunakan sebagai kartu identitas siswa, tadi seperti yang sudah disampaikan juga oleh Ustadz Ahmadi gitu ya. Jadi, kartu ini bisa digunakan untuk transaksi jajan di dalam area pondok pesantren. Jadi, di dalam area pondok pesantren saja seperti itu. Yang kemudian di sini juga dibatasi oleh batas harian. Jadi, tidak perlu khawatir, ayah bunda semuanya si anaknya jajan lebih dari nominal yang telah ditetapkan seperti itu. Jadi perharinya nanti tetap misalnya diatur 10.000 gitu ya. Jadi si anak hanya bisa jajan sebesar 10.000 rupiah saja setiap harinya. Kemudian berlakunya sampai kapan? Ini selama siswa dari atau mungkin santri begitu ya, masih bondok atau masih bersekolah di Ruhul Jadid, nanti kartunya tetap bisa digunakan. Nah, nanti tidak bisa digunakannya ketika mungkin sudah lulus dan kartu ataupun aplikasinya sudah diblokir seperti itu. Kemudian apakah dari aplikasi bisa dipakai untuk transaksi lain oleh ortu? Nah, untuk di aplikasi itu bisa digunakan sebagai monitoring saja, tidak bisa digunakan oleh orang tua. Namun ketika nanti ke depan gitu ya, mungkin ayah bunda semuanya, karena untuk saat ini Pondok Pesantren Ruhul Jadid ini hanya menggunakan fitur kartu saja. Kalau untuk transaksi lain, mungkin nanti kalau dari pihak Pondok Pesantren sudah menerapkan fitur tagihan digital, jadi ayah bunda semuanya bisa menggunakan fitur tersebut untuk melakukan pembayaran mungkin SPP atau mungkin uang bulanan gitu ya. Jadi nanti ayah bunda semuanya hanya bisa untuk melakukan transaksi tersebut, tidak bisa digunakan untuk transaksi-transaksi yang lainnya seperti itu. Oke, baik. Wah, luar biasa ya. Bagaimana Bu Ika, apakah ada tanggapan lain? Bu Ika boleh open mic aja nggak apa-apa. Oke, baik. Wah, sepertinya udah cukup Mbak Kurnia ya. Jadi 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 tenang gitu ya. Ini kayaknya saya roman-romannya Mbak Kurnia. Sepertinya orang tuanya juga pengen menggunakan ya. Jadi bukan anaknya doang nih yang mau gitu ya. Wah, langsung Iya, nanti ya. betul. Jangan-jangan nanti ibunya daftarkan juga nih jadi santri Ruhul Jadid gitu ya. Oke, baik. Jadi tenang Bu, Iya. nanti ke depannya semoga nanti Ruhul Jadid akan mengaktifkan fitur yang tadi ya Mbak Kurnia ya. Jadi em, bisa nanti digunakan. Nah, terus selanjutnya nih Mbak Kurnia kira-kira kapan nih kartu ini bisa digunakan gitu atau kapan berlakunya gitu. Oh ya baik. Nah, pemberlakuan kartu ini kita kembalikan lagi kepada pihak pondok pesantren. Pada dasarnya ini sudah siap begitu Ustadz. Jadi tinggal digunakan saja. Kalau dari pihak kantin sudah siap, dari pihak pondok sudah siap gitu ya. Ini sudah bisa langsung digunakan karena sebelum agenda sosialisasi ini sudah kita agendakan untuk pelatihan kepada pihak admin terlebih dahulu. Untuk penggunaan efektifnya kapan begitu ya nanti kita kembalikan lagi kepada pihak pondok pesantren seperti itu. Oke, baik Mbak Kurnia nanya. Saya dapat spill juga nih dari TU Keuangannya. Wah, apa nih kira-kira penasaran nggak? Jadi untuk kartunya ini bisa digunakan insya Allah bulan November nanti. Wah, langsung transfer ya, ya Bunda ya. Jangan lupa untuk Iya, anaknya. Gitu. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sudah oke, baik. Ini banyak ternyata antusiasnya ya. Wah, ada yang ngasih tepuk tangan nih Mbak Kurnia. Katanya luar biasa, keren gitu ya. Keren dong ya Mbak Kurnia ya. Oke, baik. Ini ada bertanya lagi nih. Eh, Berarti untuk kartu dipegang per santri, iya, ortu hanya bisa monitoring saja. Bener ya, Mbak Kurnia ya? Iya, betul. Nah, terus untuk pembayaran kartu ini apakah berbayar? Nah, jika kartu tersebut hilang, apakah akan dibuatkan kartu baru dan berapa biaya untuk tindakan tersebut atau ada biaya enggak gitu? Gimana Mbak Kurnia? Oh ya, baik. Nah, Mm-mm. kalau untuk pembuatan kartu ini apakah berbayar? Mm-mm. Betul, berbayar ayah bunda semuanya. Namun kemarin insya Allah sudah diakomodasi, sudah
akomodir oleh pihak pondok pesantren begitu ya. Mungkin nanti kalau ada kartu hilang gitu. Nah, ini kan yang awal ini kan sudah dari pihak pondok pesantren yang melakukan pembayaran gitu ya, Ibu dan semuanya. Nanti mungkin kalau untuk kartu yang hilang nanti dari pihak pondok akan memberikan tagihan atau akan dikenakan denda gitu ayah bunda semuanya. Nah, pembuatan kartunya ini kalau hilang gitu ya, nanti bisa menggunakan kartu pengganti sementara. Nah, selama kartunya belum dicetak kembali gitu ya, nanti bisa menggunakan kartu sementara tersebut. Nah, kalau misalnya nanti sudah dicetakkan gitu ya, nanti untuk biayanya bisa ditanyakan kepada pihak pondok pesantren gitu biayanya per cetaknya ini berapa begitu ayah bunda semuanya. Untuk Bu Yayu, apakah sudah bisa dipahami, Bunda? Oke, bagaimana? Apakah ada tanggapan? Wah, sepertinya udah. Ya, Bu Yayu ada tanggapan? Oh, sudah. Terima kasih. Terima Sudah, kasih, iya betul sudah ya. Ustaz. Oke, terima kasih kembali, Bu Yayu. Nah, oke baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, saya dari Ya. wali murid. Ini masuknya belum terlalu lama karena menunggu Zoom yang telat ya dari Ustaz. Jadi mohon maaf. Jadi kami bisa diterangkan secara ringkas bagaimana gitu dengan penggunaan kartu gitu. Karena saya belum paham. Oke, baik. Bu Retno ya. Oke, Bu Retno. Iya betul. Oh iya. Nah, sebenarnya nanti insya Allah tayangan Zoom ini akan ada siarannya di YouTube Ibu. Jadi kalau misalnya Ibu ketinggalan nih, nanti bisa apa namanya ya sembari santai gitu bisa dilihat ulang di YouTube. Tapi kalau misalnya nanti ada pertanyaan lebih, nanti bisa langsung chat ke TU Keuangan, nanti insya Allah siap untuk menjawab pertanyaan Ibu gitu. Apakah tidak bisa langsung diterangkan di sini secara ringkas Oh. biarin? Bagaimana Mbak Kurnia, apa nanti di akhir sesi ada pengulangan ulang atau wah karena waktu terbatas nanti bisa mungkin melalui YouTube saja. Bagaimana Mbak Kurnia? Mungkin nanti di akhir sesi kita rangkum saja begitu ya Ustadz ya. Oke, baik Bu Retno, nanti insya Allah nih akan ada nih dari rangkuman dari Mbak Kurnia. Wah, Mbak Kurnia baik sekali nih ya, akan merangkum gitu ya dari ulang. Oke, baik. Jadi nanti untuk kartu tadi itu tidak berbayar lagi nih, yang tadi melanjut pertanyaan yang tadi ya Mbak Kurnia ya. Jadi dari TU sendiri itu kartu tidak berbayar lagi pembuatannya. Jadi sudah di-cover oleh TU. Namun kalau misalnya ada yang hilang nih gitu kan, ada yang hilang, itu bayarnya berapa? Nanti insya Allah akan diinformasikan lebih lanjut oleh TU. Nanti mungkin dia bisa via chat atau nanti mungkin langsung kalau misalnya ke TU boleh langsung gitu ya Mbak Kurnia ya. Oke, baik. Tapi ini masih banyak juga nih Mbak Kurnia, masih aman ya? Masih bisa lanjut untuk sesi pertanyaan ini? Iya, masih bisa Ustaz. Oke, nah gini Mbak Kurnia, memang biasanya di pesantren itu tuh sangat rentan hilang. Jangankan kartu gitu kan, baju saja itu kadang tertukar. Nah, makanya di pesantren Hujan itu setiap orang itu udah punya label namanya gitu, sudah ada kodenya. Nah, ini ada pertanyaan nih, bagaimana dengan kartu? Kalau kartu kan apakah memang ada namanya atau memang chip saja gitu nomor? Itu bagaimana cara membedakannya Mbak Kurnia? Oh gitu, baik. Ini pertanyaan dari Ibu Pipin ya, Ibu Pipin Ustadz. ya, Ya, iya. betul. Nah, kartunya ini sendiri, ini insya Allah ada namanya, sudah ada namanya, pasti ada namanya, karena ini sebagai kartu identitas juga seperti itu ayah bunda semuanya. Nah, kurang lebih sebagai contohnya seperti ini gitu ya, di sini ada fotonya Jamil. begitu ayah bunda semuanya. Jadi dari kartu identitas tersebut selain sudah ada namanya juga ada fotonya begitu ayah bunda semuanya. Jadi begitu ya di setiap kartu ini sudah ada desainnya sendiri, ada nama, kemudian identitas atau sesuai data-data yang ingin
Sudah menjawab Ibu Pipin atau masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, bagaimana Ibu Pipin? Sudah cukup jelas atau ada tanggapan lain dari Ibu Pipin? Oke, cukup cukup ya, cukup jelas. Oke, baik. Em, Udah cukup jelas Mbak Kurnia Iya, katanya ya. Oke, alhamdulillah. baik. Nah, Mbak Kurnia, ini kan ada pertanyaan ya. Saya mungkin izin menjawab juga ya. Nggak apa-apa ya, Mbak Kurnia ya. Saya bantu ya. Nah, dari pondok Iya, apakah ada silakan batasan Ustadz. jajan anak per hari di pondok terkait mengatur batasan jajan? Nah, betul Ibu. Jadi di pondok itu memang ada batasannya anak itu maksimalnya 20.000. Nah, tadi sudah dijelaskan juga oleh Mbak Kurnia, nanti akan ada ya Mbak Kurnia. Jadi apa namanya batasannya gitu ya Mbak Kurnia ya. Jadi kalau nggak habis hari itu, uang itu akan Iya. diakumulasikan ke hari berikutnya. Jadi tenang gitu. Jadi wah anak saya kalau misalnya ada sisa uang saldo hari itu akan hilang nggak? Tidak, tidak sama sekali. Nanti akan terakumulasikan. Syukur-syukur sih beralih ke saldo saya nih, Mbak Kurnia ya gitu. Oke, baik. Ini ada pertanyaan berikutnya dari Oh tadi Bu Irma udah terjawab ya. Oke, ini ada Bu Ika, Bu Nelis ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Bu Nelis nih. Izin bertanya, jika kartu hilang, apakah saldo yang ada di kartu tersebut bisa kembali ke kartu baru nanti? Mbak Kurnia gimana tuh? Iya, betul. Jadi misalnya kartunya ini hilang gitu ya. Hmm. Nanti dari pihak pondok pastinya juga akan mensosialisasikan kalau misalnya kartunya hilang ini segera melapor ke pihak TU gitu ya Ustadz ya. Nah, nanti dari pihak TU tersebut yang akan mengganti kartu tersebut menggunakan kartu pengganti sementara, Ini secara oh otomatis ya. kartu asli yang digunakan itu tidak bisa digunakan lagi dan saldonya itu berpindah ke kartu pengganti sementara tersebut. Begitu, Bunda Nelis. Oke, Bu Nelis, bagaimana tanggapannya? Sudah cukup jelas? Oke, baik, sudah ya. Jadi tenang ya. Nanti walaupun hilang itu saldo itu tidak akan berpindah tangan ya atau hangus. Nah, tadi ada yang bertanya ya bagaimana sih contoh kartunya? Jadi kartunya seperti ini. Kelihatan nggak? Nggak ya? Nggak, Kurang nggak jelas, kelihatan ya? Ustadz. Iya, Oke, agak jauh mungkin, Ustadz. saya kirim di kolom. Oke, baik. Saya dikirim kolom chat nanti ya, atau nanti di grup. Jadi kartunya ini berbentuknya sebenarnya kartu pelajar kalau kita nih kartu Iya, pelajar. betul. Namun nanti kartu pelajar ini tadi multifungsi. Jadi selain sebagai identitas santri, nah kartu ini juga bisa digunakan untuk pembayaran gitu, payment ya atau jajan gitu ya. Bener nggak Mbak Kurnia? Iya, betul, Ustadz. Wah, betul ya. Oke, baik. Kita lanjut ya, Mbak Kurnia ya. Masih banyak nih pertanyaan. Ternyata antusiasnya luar biasa nih. Ada pertanyaan dari Bu Ika. Wah, katanya mohon maaf ada tambahan pertanyaan boleh ya, Ibu Ika. Apabila hilang kartunya, apakah bisa memblokir via aplikasi? Gitu khawatir mungkin digunakan yang tidak-tidak gitu oleh orang yang menemukannya. Terus bagaimana cara pondok mengidentifikasi apakah santri benar-benar pakai kartunya sendiri? Nah, kira-kira Oh ya, bagaimana baik. Mbak Kurnia? Menanggapi pertanyaan yang pertama, Hmm. untuk pemblokiran kartu ini hanya bisa dilakukan oleh pihak TU begitu ya Bunda ya, karena kan si anak posisi Bunda ini kan berada di rumah, kemudian Hah? anak kan Oh, berada udah di oke baik. pondok gitu ya. Jadi lebih efektif dan lebih cepat apabila pemblokirannya ini dilakukan oleh pihak TU atau pihak admin seperti itu. Kemudian cara mengidentifikasinya di sana nanti akan sudah ada fotonya begitu ya, apakah sudah sesuai dengan wajah anak bunda, ayah bunda semuanya, atau apabila ingin menggunakan PIN kartu nanti juga bisa disetting menggunakan PIN kartu seperti itu. Oke, baik. Bagaimana Bu Ika atas tanggapannya? Wah, jadi emang insya Allah kartu itu tidak akan tertukar karena saya sudah mengirimkan ya contoh kartunya di room chat mungkin bisa dilihat. Jadi memang kartunya itu seperti kartu identitas pada umumnya. Ada NISN, tempat tanggal lahir, alamat, bahkan nama dan barcode sendiri juga udah ada. Jadi ini sangat meminimalisir untuk kayak salah penggunaan. Ketika belanja ke RJ Mart itu otomatis akan dilihat identitasnya. Nah, bahkan tadi Mbak Kurnia juga
menjelaskan bahwa kalau misalkan akan ada fitur PIN juga ya Mbak Kurnia ya. Jadi tidak akan tuh kayak misalkan belanja ke RJ Mart tiba-tiba salah penggunaan karena udah ada apa namanya PIN itu sendiri ya Mbak Kurnia ya. Iya, betul Wah, Ustaz. betul. Jadi ini sangat luar biasa ya, multifungsi dan insya Allah keamanannya juga sudah terjaga gitu ya. Baik, oke baik. Nah, betul kata Pak Bayu Nugroho. Nah, mungkin lebih bagus lagi kartunya jadikan ID card. Wah, betul Bapak Bayu ya, karena memang kartunya sudah sesuai dengan apa ya, seperti kartu ya identitas pada umumnya, ada NISN bahkan. Jadi udah ada tuh di room chat ya. Oke, benar. Nah, oke. Ini ada pertanyaan lagi dari Bu Yayu ya, Iya, seumpama hilang apa kartu bisa diakses santri lain sembarangan orang karena masih aktif. Nah, ini nih mungkin tadi udah dijawab belum ya, Mbak Kurnia ya. Jadi kalau misalnya kartu hilang, terus misalnya orang lain itu bisa mengakses tidak gitu, kira-kira. Oh iya baik. Jadi Hmm, misalnya kartu hilang gitu ya, ya, ini kita kembalikan lagi. Apabila kartunya ini kebetulan tidak menggunakan PIN gitu ya, mau bisa diblokir. saja kartu ini disalahgunakan seperti itu. Maka dengan hal tersebut kita minimalisir. Ketika si santri kehilangan kartu, bisa langsung melapor kepada pihak admin atau pihak TU seperti itu. Nah, apabila kartunya ini menggunakan PIN, maka tidak perlu khawatir begitu ya Ayah Bunda, kartunya ini tidak akan bisa digunakan oleh santri lain. Atau sebagai biasanya kalau dari pondok pesantren atau sekolah yang sudah menggunakan itu biasanya digunakan ada kokat gitu Ustadz. Jadi nanti ada apa ya namanya Ustadz Jangan. biasanya. Jadi nanti bisa dikalungkan saja gitu ya seperti ID card gitu. Jadi nanti insya Allah kartunya ini lebih aman dan digunakan oleh santrinya masing-masing seperti itu. Bisa Oke, dipahami Ayah Bunda atau ini dari Bu Yayu gitu ya yang bertanya? Bu Yayu, apa ada tanggapan? Oke, baik. Jadi tenang, kalaupun kartu hilang, itu anaknya lapor ke TU, dari TU langsung diblokir. Ya, jadi langsung diblokir. Jadi tidak harus kayak menghubungi CS ya, CS dari PSP gitu kan. Tenang, nanti Iya, karena sudah mudah gitu kan dari TU gitu. Jadi langsung diblokir. Jadi tidak akan langsung hangus ya, tidak akan aktif. Nah, nanti saldonya itu nanti bisa diakumulasikan ya, Mbak Kurnia ya, oleh dengan kartu yang baru itu. Nanti ada kartu pengganti terlebih dahulu ya, Mbak Kurnia ya. Betul. iya Nah, betul. terus untuk tadi pertanyaan kayak apakah ada ininya apa kokatnya atau apa namanya talinya gitu. Nah, nanti insya Allah di Ruhul Jadi sendiri TU-nya itu nanti akan menyediakan. Nanti namun ini memang tentunya tidak gratis ya Bapak dan Ibu Bunda ya. Jadi nanti bisa anak membelinya gitu ke TU gitu ya. Oke, baik. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, Mbak Kurnia. Kalau misalnya anak sendiri top up di sekolah, boleh tidak? Bisa atau tidak? Nah, pertanyaannya, eh, berarti anak megang cash lagi ya, Mbak Kurnia ya? Wah, Iya gitu ya. betul. Tapi gimana itu, Mbak Kurnia? Mungkin ada. Oh ya, berkaitan dengan hal ini gitu ya Ayah Bunda semuanya, si anak ini tidak bisa top up melalui eh, di sekolah gitu karena yang top up ini adalah dari pihak orang tua. Jadi yang mengatur saldo itu juga dari orang tua begitu Ayah Bunda. Nah, misalnya si anak punya uang cash gitu ya, nanti bisa digunakan untuk keperluan di luar seperti contohnya tadi ada futsal atau kegiatan lain di luar seperti itu. Baik. Jadi seperti itu, Ibu Nelis ya. Jadi anak itu tidak bisa top up secara langsung gitu ke TU misalkan ke TU bawa uang cash mau top up wah, tidak bisa. Itu harus melalui mobile juga ya. Karena kita udah
bahasanya udah meminimalisir kas ini apa uang Uang kertas gitu ya. Jadi tunai, harus iya. cashless. Jadi di top up-nya lebih mudah malah di rumah ya, Mbak Kurnia ya. Iya, betul. Di Gitu. rumah bisa kapan Oke, saja, baik. di mana Kira-kira saja gitu. dari ayah dan bunda ada nggak yang mau ditanyakan? Izin Oh Tat, mau iya, tanya boleh Tat? boleh dong, boleh. Ya, maaf Tat, mau tanya Mm-mm. mungkin sedikit Mbak. Misal Mbak, ini anak kita taruhkan uang dalam saldo, kemudian di akhir semester dia masih ada tabungan nih Mbak. Misal hanya sejumlah 200.000. Nah, nih anak saat liburan sekolah mau diambil uangnya cash gitu. Boleh ya Mbak ya? Iya, boleh Ibu. Berarti tidak harus mengendap dengan jumlah yang seperti biasa dia untuk jajan sehari-hari ya. Ketika Iya, nanti tidak harus. ketika dia perpulangan, wah nih saya ada uang nih sekian, mau diambil semua, dikosongkan kembali saldonya, itu boleh aja ya Mbak? Iya, betul, boleh saja Ibu. Karena itu kan jadi haknya santri atau pihaknya orang tua gitu ya, yang jadi kayak di pihak sekolah itu hanya titipan saja gitu, Bunda. Jadi kalau misalnya ada saldo yang eh, tadi seperti akhir ataupun mungkin sudah lulus gitu ya, nanti bisa dikembalikan lagi seperti itu. Baik, terima kasih Mbak. Ya, sama-sama Bunda. Oke, terima kasih Bunda, Bunda Azam dan Bunda Kirani. Wah ini dua nih, Mbak Mbak Kurnia. Iya Gitu. Tat, nanti Iya. kayaknya kita pakai yang jenis dua kartu itu ya. Wah, iya betul. Jadi simple ya, satu VA tapi untuk bisa bisa digunakan oleh dua anak gitu ya. Wah, Iya, kata betul. ini kata ibu atau bapak Xiaomi ya ini ya. Syukron jazakumullah. Insya Allah paham dari Umi Rahma. Wah, luar biasa ya. Oke. Namun gini, kira-kira ada lagi yang ditanyakan, ayah dan bunda, boleh langsung raise hand atau di room chat. Oke, kalau tidak ada, saya yang mau nanya nih malah. Gitu. Oke, Mbak Kurnia, saya tuh masih detik ya. Kan gini ya, Mbak Kurnia, kalau misalnya kita ada tuh menggunakan platform lain lah gitu. Kalau misalnya isi saldo, top up itu kan ada, kita misalnya top up ambillah 30.000 ya. Nah, tadi itu biaya adminnya 3.000. Nah, kira-kira 3.000 ini apakah diambil dari saldo yang kita miliki sebelum ditransfer itu atau pengurangan dari misal kita top 30.000. Jadinya itu 27.000 gitu. Nah, itu gimana ya, Mbak? Mungkin ada juga nih orang tua yang masih bertanya. Oh ya, baik Ustadz. Untuk suara Tanya saya gitu. apakah terdengar dengan jelas? Halo, untuk suara saya apakah terdengar dengan jelas Ustadz dan ayah bunda semuanya? Oh iya, jelas ya. Nah, berkaitan dengan pertanyaan dari Ustadz Ahmad tadi, eh, itu adalah jawaban kedua, gitu Ustadz. Jadi, biaya admin 3.000 ini dipotong dari saldo ketika kita melakukan top up. Misalnya kita top up 30.000 tadi, maka yang masuk adalah 27.000 seperti itu. Dan untuk top up ini hanya dikenakan ketika melakukan pengisian saldo saja. Nah, tidak kemudian untuk melakukan transaksi di dalamnya itu sudah tidak dikenakan biaya tambahan lagi seperti itu. Jelas Ustadz Ahmad, untuk suara saya terdengar di Ustadz atau tidak Ustadz? Iya Mbak Kurnia, Bapak Ibu, ini sepertinya Ustadz Ahmadi ada gangguan sedikit. Ya Insya Allah jelas. Ya Bapak Ibu ya.
Kira-kira gimana? Ada komputer ini? Hah? Jangan. Ya, sembari menunggu Ustadz Ahmad, mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali oleh ayah bunda semuanya. Baik, Ayah Bunda, bagaimana penjelasannya? Ada yang masih ditanyakan? Baik, jika tidak ada, mungkin Mbak Kurnia karena waktu sudah menunjukkan pukul 11.20 ya, mungkin kita langsung ke resume aja gitu ya, yang tadi Mbak Kurnia. Oh ya, baik. Izin saya jelaskan secara singkat untuk aplikasinya kembali, begitu ya, ayah bunda semuanya, karena tadi ada yang masih belum bergabung, begitu ya. Saya izin share screen kembali. Saya jelaskan mengenai menu-menu yang berkaitan dengan Ruhul Jadid saat ini, seperti itu. Nah, di sini yang pertama adalah saldo. Ini adalah saldo aplikasi yang nanti langsung tersambung ke kartu santri. Kemudian di sini ada isi ulang, begitu yang kita gunakan untuk melihat nomor virtual account yang bisa kita gunakan untuk melakukan pengisian saldo dari berbagai channel bank, bisa dari ATM, M-Banking, ataupun dari teller seperti itu. Nah, untuk top up-nya sendiri atau pengisian saldonya sendiri akan dikenakan biaya sebesar Rp3.000 untuk sekali pengisian saldo. Dan apabila ayah bunda membutuhkan panduan, bisa langsung diklik panduan saja. Dan juga untuk melakukan pengisian saldo ini tidak harus melalui rekening BSI, jadi bisa melalui rekening bank lain dan juga menggunakan transfer saldo antar bank, begitu ya, caranya menggunakan transfer saldo antar bank, dan metodenya itu adalah online. Mohon dipastikan tidak menggunakan BI Fast dan juga SKN seperti itu. Nah, kemudian setelah menu isi ulang ada menu mutasi yang kita gunakan untuk melihat riwayat transaksi dari transaksi jajan dan juga pengisian saldo yang dilakukan oleh santri dan juga ayah bunda semuanya. Seperti itu. Kemudian di sini ada transaksi, kita gunakan untuk melihat riwayat transaksi per bulan, seperti itu ya, bisa kita pilih bulannya, kemudian nanti akan ada laporan transaksi pada bulan tersebut. Kemudian yang selanjutnya di sini ada kartu digital, di sini kita gunakan untuk melakukan pembatasan dan juga melihat saldo kartu yang dimiliki. Apabila ayah bunda memiliki 2 anak, nanti bisa diatur sendiri-sendiri. Nah, di sini atas nama Dami Sales TKI gitu ya. Kemudian ketika saya geser ke kanan, di sini ada Dami Implementator seperti ini. Jadi nanti akan terbaca anaknya masing-masing seperti itu. Kemudian untuk melakukan pembatasan, nanti dari pihak orang tua bisa melakukan pembatasannya sendiri dengan klik atur batas di sini. Kemudian diisikan nominal yang ada di sini. Kalau sudah bisa langsung diklik simpan. Nah, kemudian di sini ada info dan berita yang kita gunakan untuk melihat informasi dan berita, begitu ya. Kemudian ada notifikasi yang kita gunakan untuk melihat notifikasi dari aplikasi penggunaan aplikasi. Kemudian yang terakhir di sini ada profile yang kita gunakan untuk mengubah profile kita, kemudian mengubah kata sandi, dan juga logout dari aplikasi. Nah, penjelasan singkat dari saya, semoga bisa diterima, begitu ya, ayah bunda semuanya. Kemudian yang akan saya sampaikan bahwa pengisian saldo ini bisa dilakukan dari berbagai channel bank tadi, bisa melalui ATM, M-Banking, dan juga teller gitu. Kalau teller mungkin dibatasi dengan jam kerja gitu ya. Kalau menggunakan M-Banking dan juga ATM tidak dibatasi dengan waktu seperti itu. Jadi bisa kapan saja dan di mana saja. Kemudian kartu ini selain digunakan sebagai kartu identitas santri, juga bisa digunakan untuk melakukan pembayaran transaksi jajan di area pondok pesantren Ruhul Jadid saja. Untuk yang membutuhkan uang cash bisa langsung menghubungi pihak
TU atau pihak admin gitu ya. Kemudian apabila ada eh, kartu yang hilang, untuk biayanya nanti akan disampaikan oleh pihak pondok pesantren gitu ya. Jadi untuk biaya awal ini tidak dikenakan biaya seperti itu ya Ustadz Ahmad ya. Yang dikenakan biaya hanya ketika membeli kokatnya saja gitu ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Nah, sudah cukup meringankan begitu ayah bunda semuanya. Jadi bisa sebagai keamanan juga. Jadi mungkin nominalnya juga untuk harganya tidak terlalu mahal begitu ya insya Allah. Kemudian yang selanjutnya mengenai pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah disampaikan oleh ayah bunda semuanya. Semoga jawaban dari saya bisa diterima oleh ayah bunda semuanya begitu ya. Untuk penjelasan dari saya ini insya Allah sudah cukup Ustadz. Untuk waktu saya kembalikan ke Ustadz Ahmad kembali. Baik, terima kasih Mbak Kurnia yang sudah luar biasa memaparkan runtut ya dari awal sampai akhir, bahkan ada resumenya juga tuh permintaannya. Ini kurang apa gitu ya Mbak Kurnia ya. Oke, baik. Ayah dan Bunda, nanti insya Allah saya ulangi kembali coba. Kira-kira saya akan tanya dulu dong siapa yang sudah cukup paham gitu. Silakan tulis di komen 1 ya. Kalau yang belum klik 2 gitu. Atau ulangin lagi klik 3. Wah, tapi nggak mungkin kita ulangin ya. Nanti ada di pengulangan itu. Coba boleh kita tes. Oke, cukup paham. 1. Wah, Bu Ika, Bu Yayuk ini wah, Pak Pipin juga tuh ya udah katanya udah cukup paham gitu ya. Karena emang menyimaknya dari awal gitu ya. Sampai saya belum masuk ke Zoom pun Bu Ika itu sudah ada gitu. Ya, oke, baik. Saya informasikan juga nanti Ayah dan Bunda nanti insya Allah akan ada daftar hadir yang akan kita kirim nih ya oleh admin. Oke, boleh Bapak admin dikirim. Nah, ini ada daftar hadir. Nanti Ibu dan Bapak jangan lupa diisi karena nanti di dalam form itu nanti akan ada juga kolom pertanyaan. Jadi kalau misalnya ayah dan bunda itu ada yang belum dipahami, silahkan diungkapkan saja di sana atau ditanyakan. Nanti insya Allah admin TU itu akan menjawab secara personal karena di sana juga ada tertera nomor ayah dan bunda. Jadi jangan khawatir nih gitu ya. Yang tertinggal pun nanti insya Allah dibantu sama CS TU gitu ya. Dan kalaupun memang ada pertanyaan lebih lanjut atau misalkan belum terlalu memahami juga boleh langsung chat admin TU aja. Insya Allah admin TU akan gercep menjawab gitu ya Ayah dan Bunda. Baik. Wah luar biasa sekali ya pertemuan hari ini. Jadi saya sudah tidak sabar nih untuk menggunakan kartu pintar ini ya. Kita menyebut kartu pintar ya Mbak Kurnia ya. Betul Ustaz. Oke. Jika direkod Zoom ini share di grup ya betul. Nanti insya Allah akan kita share setelah ini gitu ya. Baik, kira-kira mungkin kita sudahi ya Mbak Kurnia karena sudah cukup, kita udah 2 jam nih ya membersamai Ayah dan Bunda, sangat luar biasa juga. Saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Kurnia yang sudah hadir gitu menemani, bahkan sudah hadir sebelum saya tiba gitu di Zoom ini. Wah luar biasa ya. Baik, jika memang tidak ada pertanyaan lagi dan memang dirasa sudah cukup, dan jangan lupa nanti Ayah dan Bunda mengisi link absensi itu. Nanti kalau misalnya Ayah dan Bunda itu hadirnya melalui Zoom, diklik melalui Zoom. Nanti kalau misalnya ada yang berhalangan melalui siaran ulang YouTube, klik siaran YouTube agar kita tahu nih siapa saja yang sudah melihat ya tayangan ini agar tidak ada miskonsepsi gitu nih di antara penggunaan kartu ini. Baik, mungkin saya selaku pemandu acara pada hari ini sangat terima kasih kepada Mbak Kurnia dan juga Ayah dan Bunda yang sudah hadir pada Zoom hari ini. Semoga lancar ya, semoga juga bisa dipahami dengan mudah gitu ya, dan semoga juga kartu ini bisa terrealisasi dengan cepat gitu ya, atau dengan absensinya hanya untuk siswa SMP saja. Betul, nanti akan saya perbaharui nih ya Ayah Bunda ya. Mohon maaf. Oke, baik. Mungkin cukup sekian dari saya. Kita cukupkan dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz dan Ayah Bunda semuanya.
Ya, terima kasih Mbak Kurnia juga. Terima kasih Bunda yang sudah hadir. Ya, saya izin pamit ya, Bunda ya. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Ya, sama-sama.